Bapak-Ibu sekalian dan juga yang melalui live streaming di rumah, sama-sama kita masuk dalam pujian iman kita. Siapa setiap hatimu, siapa setiap rohmu kita menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sampai detik ini penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tidak ada kata lain bagi kami untuk selalu mengucap syukur dan terus mengucap syukur. Karena satu hal yang kami tahu adalah Engkau Allah yang sangat luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran yang telah kami berbuat ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan setiap dosa kami. Semerah apapun dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Kau secara luas di tempat ini. Karena kami percaya bahwa tempat ini adalah kepunyaan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapak, kami serahkan sepenuhnya ini di dalam kami kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengatakan amin. Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang layak terima setiap pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami mau datang kepada Tuhan Yesus, terus masuk dalam hadirat-Mu. Sudah Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi, kepada Tuhan, sama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
di setiap kami Tuhan Yesus. Allah semesta kuduslah surga bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bikin saat ini bersama dengan Tuhan. Bikin saat ini bersama dengan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami. Haleluya.
Sekali lagi untuk wanita hingga dirimu gak kasih lagi kebesaranmu Tuhan. memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, ada rencana-Mu untuk gereja ini. Ada rencana-Mu bagi Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berserah
serahkan semua jalan ibadah ini hanya di dalam nama Kudus. Nama kami Yesus Kristus, sama-sama sekali lagi katakan amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Haleluya. Dari siapa?
Yesus. Masih banyak pekerjaan dan banyak hal yang harus kami lakukan itu Yesus bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya berserahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus, katakan sekali lagi. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita duduk, mari sama-sama kita mengucapkan kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa melakukan pelajarannya, sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus. Ditandai tunduk kepada ibu yang kelihatan. Puji Tuhan. Sekali Bapak sekalian. Hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadiratmu Tuhan, menghilaskan kekudusan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Saya bersyukur hari ini kita bertemu walaupun melalui online. Saya sangat berterima kasih di minggu terakhir di bulan November sebelum kita masuk ke bulan yang penuh damai sejahtera, bulan Desember. Kalau orang bilang itu penuh damai sejahtera karena kita merayakan Natal. Dan ini sesi terakhir di bulan ini. Dan saya bersyukur saya diberikan kepercayaan oleh Gembala, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Bapak Pastor David Ari. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani sharing sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk semua staf penggembalaan di Gereja IHK Kota. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa, hanya kemurahan-Mu yang melingkupi kami, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan ini, biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap kami. Biar telinga kami dibukakan atas pendengaran firman-Mu, biar hati kami diubahkan jadi tanah yang subur, siap ditanami oleh firman Tuhan. Bapa, kami tolak setiap kesempatan yang iblis mau ambil untuk mengambil benih firman Tuhan ini dari hati kami, dari pikiran kami. Kami tolak kuasa itu di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang berhak atas pelayanan ini. Hanya Yesus yang berhak berkuasa dalam penyebaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami semua siap mendengarkan firman-Mu disampaikan. Sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan saya Samuel Erikson. Saya sahabat dari Bapak Pastor David Ari, Gembala Saudara. Kami pelayanan lebih dari 3 tahun bersama di Jogja, dan saya bersyukur kami dipertemukan lagi dalam pelayanan walaupun online. Saya percaya dalam waktu dekat kita akan bertemu secara tatap muka. Amin. Mari, tema firman Tuhan yang disampaikan kepada saya, yang diberikan kepada saya, itu berbicara tentang intimacy with God. Dan saya percaya selama 1 bulan ini sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memberikan kita benih yang baik, yang memberikan kita pelajaran, pengenalan akan firman Tuhan yang baik tentang intimacy. Dan izinkan saya memberikan sedikit warna lagi dari firman Tuhan tentang intimacy with God. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 4. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga akan sepakat dengan saya bahwa kalimat yang disampaikan Daud di sini itu bukan kalimat orang yang jauh, tapi itu kalimat orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi dekat-dekatnya dengan orang yang dia kasihi. Saya percaya Daud ketika ngomong seperti ini, saya percaya Daud sudah mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya muncul ayat-ayat yang romantis ini. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Daud berani berkata seperti itu, Tuhan, Kau tahu pikiranku dari jauh. Bahkan sebelum aku ngomong sekalipun Tuhan, Kau tahu apa yang mau aku sampaikan. Bapak Ibu, mari kita cek hidup kita. Kita cek hati kita. Apakah kita berani seperti Daud? Kalau kita sebulan ini disampaikan banyak sekali tentang intimacy with God. Bapak Ibu, berani gak kita ngomong seperti ini? Dari jauh Tuhan mengerti pikiran kita.
Kalau Tuhan mengerti pikiran kita, apa yang ditemui dalam kita Bapak Ibu? Apa yang ditemui dalam pikiran kita ini? Semua berpikir tentang Tuhan atau lebih banyak berpikir tentang dunia ini? Mari, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa Daud sangat confidence? Kenapa Daud sangat percaya diri? Di 4 ayat itu Daud sangat percaya diri. Dia berkata, Engkau menyelidiki aku, Engkau mengenal aku, Engkau mengetahui aku. Kalau aku duduk, aku berdiri, aku berbaring, oh Tuhan, Kau tahu semua tentangku. Nah, kenapa Daud sangat confidence dengan statement ini? Saya pelajari ada 3 hal, setidaknya 3 hal yang related dengan tema khotbah kita, tema ibadah kita dalam 1 bulan ini, itu tentang intimacy. Ada 3 jenis intimacy yang saya pelajari Bapak Ibu, dan saya melihat Daud melakukan semuanya. Daud membangun 3 jenis intimacy ini. Apa itu? Yang pertama, emotional intimacy. Apa itu? Dalam bahasa Inggris berkata seperti ini, allows you to tell your loved one personal things that you might know necessarily share with stranger. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita mau menceritakan hal yang sangat konfidensial, hal yang sangat rahasia kepada orang yang kita kasihi. Dan kita nggak mau hal itu ditahu orang lain. Kita nggak mau hal tersebut orang lain tahu tentang hal tersebut. Artinya begini, mungkin ada rahasia-rahasia yang kita simpan dalam hati kita. Nah, kita hanya mau menceritakan itu kepada orang lain. Itu emotional intimacy. Artinya hubungan dekat, hubungan yang erat yang melibatkan perasaan. Nah, apa yang Daud lakukan? Dari mana saya tahu kalau Daud melakukan ini? Mari kita baca. Dari sisi Tuhan, Tuhan pun rindu sekali melakukan hubungan ini, membangun hubungan yang intim ini dengan kita. Mazmur 25 ayat 14 berkata seperti ini Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya dari sisi Tuhan, Tuhan mau sangat terbuka dengan orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Terbuka, tidak ada ketertutupan, tidak ada yang ditutup-tutupin. Daud tidak menutupi sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan pun karena Tuhan sudah bergaul karib dengan Daud, Tuhan gak mau menutup-nutupin dari Daud. Semua rahasia yang berhubungan dengan Daud disampaikan Tuhan kepada Daud. Ini yang dibangun Tuhan dengan Daud. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hati kita itu sudah terbuka? Atau masih banyak yang kita simpan dalam hati kita? Apakah kita sudah benar-benar terbuka dengan Tuhan? Terkadang, perhatikan baik-baik Bapak. Terkadang ketika Tuhan memberitahukan rahasia kepada kita, itu bukan hanya rahasia-rahasia untuk masa depan. Tapi terkadang rahasia-rahasia yang diberikan Tuhan kepada kita itu berguna untuk mengkoreksi kita Bapak Ibu. Mungkin bahkan kita tidak tahu kita sedang menyimpan akar pahit. Dan rahasia itu Tuhan bukakan kepada kita. Kenapa? Tuhan mau kita berubah jadi lebih baik. Rahasia yang Tuhan sampaikan bukan hanya rahasia-rahasia, bagaimana jadi anak Tuhan yang berhasil, bagaimana jadi anak Tuhan yang diberkati. No. Terkadang rahasia yang Tuhan sampaikan itu berguna untuk menegur kita, mengkoreksi kita. Nah, apa yang dilakukan Daud? Kalau tadi dari sisi Tuhan mau menyampaikan rahasia-rahasia kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, apa yang dari sisi kita? Dari sisi Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 139 ayat 1 yang kita baca tadi. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam versi bahasa Indonesia modern masa kini berkata seperti ini. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Apa arti kata menyelami? Dalam ayat yang lain berkata seperti ini, hati manusia itu sangat dalam dan tidak terselami. Tapi Tuhan mau menyelami isi hatimu yang terdalam. Sampai Tuhan temukan apa yang harus diubahkan. Daud tidak menutup hatinya di hadapan Tuhan. Dia buka hatinya. Dan dia bilang, kau selami aku Tuhan. Artinya gini, periksa aku apa yang masih salah di hadapanmu. Itu. Hari ini Bapak Ibu, apakah kita sudah membuka hati kita
selebar-lebarnya untuk Tuhan. Supaya Tuhan menyelami hati kita yang terdalam ini. Jangan sampai ditemukan Tuhan ada akar pahit di sana. Jangan sampai ternyata ketika Tuhan selami hatimu, ternyata di sana banyak lika-likunya Bapak Ibu. Oh, sebentar saya mengikut Tuhan. Sebentar saya pergi melakukan dosa. Sebentar saya pergi ke tempat yang tidak benar. Jangan sampai ditemukan Tuhan hati yang licik dalam hati kita. Saya berdoa supaya ketika Tuhan menyelami hati saya dan hati saudara, yang ditemukan Tuhan adalah hati yang murni. Amin. Yang kedua, ciri-ciri. Nah, apa ciri-ciri ketika seseorang memiliki hubungan emosional intimacy dengan Tuhan? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, mau diselidiki dan dikoreksi firman Tuhan. Kenapa? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hubungan suami dan istri itu tidak dibangun serta-merta langsung klop. Tentu hubungan dua orang manusia pasti mengalami gesekan demi gesekan. Tapi orang yang memiliki kasih, orang yang membangun hubungannya dalam kasih, dalam cinta, ketika dia terjadi gesekan, yang satu akan menegur yang lain, yang satu akan menegur yang lain. Tapi yang ditegur itu pasti akan mau berubah. Kenapa? Supaya berubah sesuai dengan mau yang dikasihi tersebut. Saya kasih contoh. Daud, setiap kali dia ditegur Tuhan, dia gak kecewa. No. Dia tidak marah. Tapi dia buka hatinya dan dia menyesal. Ketika dia berbuat salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menegurnya. Apa reaksi Daud? Dia berubah. Kenapa? Dia mau dikoreksi. Supaya apa? Supaya hidupnya menyenangkan orang yang dikasihi. Yang kedua, apa cirinya? Tidak sok tahu Bapak Ibu. Terkadang ketika kita rahasia firman Tuhan itu disampaikan, terkadang kita sok tahu. Bukan kebanyak dari kita ketika firman disampaikan dan kita mulai mengabaikan firman itu. Kita mulai menganggap, kalau si pendeta yang itu yang khotbah, kalau pastor yang itu yang khotbah, saya sudah mengerti jalan pikirannya. Dan bahkan tidak sedikit dari kita yang sering berusaha mengajari Tuhan dalam hidup kita. Seakan-akan kita lebih pintar dari Tuhan. Yang ketiga, membuka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Ini yang tadi saya bilang. Ketika Daud ditegur, satu kali Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia membunuh seorang perwira. Dan dia ditegur. Seorang raja. Biasanya punya pride yang tinggi. Biasanya kalau seorang yang punya pride yang tinggi dan ketika dia ditegur, hanya ada dua kemungkinan. Kalau punya pride yang tinggi, itu orang yang menegur bisa dibunuh. Atau satu lagi, ketika orang memiliki pride yang tinggi, tidak memiliki kerendahan hati, maka itu orang bisa difitnah habis-habisan. Atau bisa dihukum habis-habisan. Nah, tapi Daud berbeda. Dia seorang raja yang punya kerendahan hati. Dia buka hati selebar-lebarnya di hadapan Tuhan untuk teguran Tuhan. Ketika dia ditegur Tuhan, ketika dia ditegur oleh seorang nabi, dia berubah Bapak Ibu. Tapi yang saya lihat hari-hari ini, banyak sekali jemaat, banyak sekali kita ini yang tidak ada apa-apanya ini, bahkan lebih punya harga diri lebih tinggi daripada seorang raja. Ketika ditegur malah, itu pendeta sensitif dengan saya. Ketika mungkin ditegur oleh firman Tuhan, sengaja dia susun firman Tuhan itu untuk negur saya. Kalau ada dari antara kita seperti itu, Bapak, berhenti. Firman Tuhan disampaikan dan kalau hatimu tertegur, berarti Tuhan mengasihimu. Tuhan mau kau berubah. Tuhan mau saya berubah. Kalau hari ini firman ini menegur kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk bertobat. Yang kedua, hubungan intimasi apa yang Daud bangun dengan Tuhan? Daud membangun hubungan intellectual intimacy. Apa itu? Involves getting to know how another person's mind works and sharing the map to your mind too. Artinya gini, berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencari tahu apa yang dimau, bagaimana cara bekerja, bagaimana orang yang kita kasih itu berpikir, dan memetakannya juga di pikiran kita. Artinya gini, simpelnya seperti ini. Saya mau, pikiran saya mengerti maunya orang yang saya kasih. Itu simpelnya.
Saya berusaha untuk cari tahu apa yang disukai orang yang saya kasihi. Itu intellectual intimacy. Nah, Daud melakukan itu Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 2:15 ayat, Daud satu kali berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 2 berkata seperti ini Bapak Ibu. Engkau tahu segala perbuatanku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku. Wow. Ini statement yang romantis dari Daud. Ini statement yang sangat indah dari Daud. Romantis sekali. Tuhan, dari jauh kau tahu pikiranku. Artinya Daud confident sekali bahwa hatinya bersih, pikirannya bersih, hanya berpikir tentang orang yang dikasihi. Dia tahu, dia mengerti pikiran Tuhan dan dia terapkan di pikirannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mengerti apa yang Tuhan mau? Apakah kita mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam hati kita? Saya mau berbicara kepada suami-suami hari ini. Bapak-bapak, apakah kau masih mengerti isi pikiran istrimu? Apakah kau masih berusaha mencari tahu apa yang dirindukan istrimu dalam keluargamu? Atau jangan-jangan kita suami-suami lebih mengerti isi hati istri tetangga daripada istri sendiri. Ibu-ibu, istri-istri, bagaimana? Apakah kamu masih mengerti? Apakah masih berusaha untuk mencari tahu apa yang disuka suamimu? Atau jangan-jangan kau lebih mengerti alur film Korea daripada isi hati suamimu? Atau jangan-jangan kita lebih mengerti, ibu-ibu mungkin lebih mengerti promo apa yang sekarang ada di online shop. Berhenti. Tuhan mau intimasi itu dimulai dari keluarga. Hubunganmu dengan Tuhan perbaiki, hubunganmu dengan keluarga perbaiki. Biar pikiran Kristus yang ada dalam kita. Cuman permasalahannya Bapak Ibu. Permasalahannya ada satu firman Tuhan. Ini kita melenceng sedikit dari Daud. Ada satu firman Tuhan yang menarik buat saya. 1 Korintus 2 ayat 15-16 dalam versi firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Orang rohani, siapa itu orang rohani? Beberapa minggu yang lalu Pastor David Ari menyampaikan orang rohani itu, saya menangkap seperti ini. Orang rohani adalah orang-orang yang diibaratkan seperti cabang, seperti ranting yang dilekatkan ke pokok anggur yang benar. Siapa itu? Saya dan saudara. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang benar. Nah, perhatikan ayat ini. Orang yang rohani dapat memahami segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan hal ini merisaukan dan mengherankan orang duniawi yang tidak dapat memahami orang rohani itu. Wajar, karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ayat yang ke-16. Mana mungkin ia dapat, sebab ia tidak mengenal pikiran, tidak mau mengenal pikiran Allah. Yang kedua, tidak mau memperbincangkannya dengan Allah. Yang ketiga, tidak mau menggerakkan tangan Allah dengan doa. Tetapi walaupun aneh kedengarannya, kita orang Kristen, orang-orang rohani, benar-benar memiliki pikiran Kristus dan kehendak Kristus. Saya tertarik dengan ayat yang ke-16 ini. Kenapa orang-orang duniawi tidak mengerti pikiran Kristus? Saya tarik sedikit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengenal pikiran Kristus, tidak tahu pikiran Kristus. Perhatikan, jangan-jangan karena kita tidak mau mengenal pikiran itu. Apa artinya? Kita tidak berusaha mencari tahu apa sih yang Tuhan mau. Yang kedua, tidak mau memperbincangkannya dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata seperti ini Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya seperti ini. Saya bawa ke ayat ini. Tidak mau memperbincangkan, memperkatakan firman. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah kalau kita tidak memperkatakan firman? Sebentar. Bagaimana saya bisa memperkatakan firman kalau saya tidak membaca firman Tuhan? Apa yang mau saya sampaikan? Kalau saya tidak menjadi kesukaan saya, tidak membaca firman Tuhan. Kesukaan saya itu bukan firman Tuhan. Bagaimana saya memperkatakan kalau saya tidak membaca firman Tuhan? Atau yang ketiga,
Mereka tidak mau menggerakkan tangan Allah dengan doa. Oh, jangan harap bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita tidak suka doa. Doa di sini sama seperti menggerakkan tangan Allah. Kalau kamu memiliki masalah, kalau aku memiliki masalah, kalau saya memiliki masalah, ketika saya menggerakkan tangan Allah dengan doa, maka tangan Allah yang menggenggam hidup saya, masalah saya pasti diselesaikan. Kalau ada dari antara Bapak Ibu saat ini mengalami penyakit, saya mau kita menggerakkan tangan Tuhan dalam doa supaya tangan Tuhan menyentuh, menjamah yang sakit supaya disembuhkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita masih suka berdoa? Membangun intellectual intimacy. Yang pertama, suka mengenal pikiran Allah, memperbincangkan firman Allah, menggerakkan tangan Allah dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bangun hubungan ini juga dengan Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir. Daud membangun physical intimacy. Apa itu physical intimacy? Dapat merasakan kehadiran orang yang mengasihi dan yang kau kasihi. Artinya, ketika saya datang beribadah, saya bisa merasakan kehadiran orang yang saya kasihi, Tuhan Yesus. Saya bisa merasakan kehadirannya. Kenapa? Karena saya membangun hubungan dengan Tuhan. Saya bisa merasakan kehadiran istri saya dan wanita lain, wanita yang bukan saya kenal. Saya bisa merasakan perbedaan mereka walaupun mata saya ditutup. Kenapa? Karena saya membangun hubungan dengan istri saya. Setiap hari saya membangun komunikasi dengan istri saya. Saya bisa merasakan keberadaannya. Bahkan mungkin ketika mata saya ditutup, dia berjalan saja, mungkin saya bisa merasakan, oh ini jejak kaki istri saya. Oh ini bukan jejak kaki istri saya. Ini jejak kaki orang lain. Nah kenapa? Karena saya membangun hubungan dengan istri saya. Daud membangun hubungan every single day. Sampai Daud berkata seperti ini. Dalam Mazmur 80 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa? 1 hari di pelataran Tuhan dengan orang yang kau kasihi. Dengan Tuhan Yesus yang kau kasihi. Itu memulihkan semuanya. Itu jauh lebih baik. Ini yang Daud bangun. Physical intimacy. Dia berusaha untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Every single day. Dia berusaha setiap hari. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah di rumahmu masih ada mesbah doa? Kau bangun setiap hari dalam keluargamu. Apakah masih ada mesbah yang naik dari rumahmu? Atau jangan-jangan kita udah susah merasakan kehadiran Tuhan. Ayat terakhir. Saya tertarik sekali dengan ayat ini. Kejadian 28 ayat 16-17. Ini cerita tentang Yakub ketika dia kabur. Dan ayat 16 berkata seperti ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tapi aku nggak tahu. Oh ternyata ada Tuhan di sini. Dia merasakan, dia tahu, walaupun sedikit terlambat, tapi Yakub merasakan kehadiran Tuhan. Yakub bisa merasakan kehadiran Tuhan dan apa ekspresi Yakub ketika dia tahu Tuhan ada di sana? Ayat 17 bagian pertama, ia takut dan berkata. Oh, Yakub ketika dia merasakan kehadiran Tuhan, dia berubah takut. Karena dia menghormati Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Dia mengerti itu Tuhan siapa. Dan dia memberikan respon. Dia menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengaku, kalau kita mengklaim bahwa Tuhan hadir. 2 atau 3 orang anak-anak Tuhan bersekutu dalam nama Tuhan. Artinya seperti ini. Ibadah sekecil apapun, kalau itu didasari nama Tuhan, Tuhan pasti ada di sana. Tapi kenapa kalau kita tahu Tuhan ada di sana, kenapa respon kita seperti tidak hormat kepada Tuhan? Kita menyembah hanya seperti menyembah. Oh ya saya jago nyanyi mungkin. Saya hanya saya nyanyi seperti untuk dunia ini. Mungkin ada orang-orang yang mulai melihat pemain musik, singers WL dan mulai mengklaim, mulai menjudge seperti itu. Kenapa kita tidak menghormati Tuhan dalam ibadah kita Bapak Ibu? Ayat yang ke-17. Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Kenapa Yakub berkata alangkah dahsyatnya tempat ini? Karena dia tahu Tuhan ada di sana.
Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Saya tutup dengan ini. Rumahmu akan jadi tempat yang dahsyat kalau Tuhan ada di sana. Ibadahmu, pelayananmu akan jadi tempat yang luar biasa kalau Tuhan ada di sana. Tapi sebaliknya, rumahmu akan jadi tempat yang paling mengerikan kalau setan berkuasa di sana. Apa contohnya? Kalau lebih sering ribut di sana daripada damai sejahtera, Tuhan yang menjaga. Oh, jangan-jangan setan yang lebih berkuasa dari Tuhan di sana. Karena saya tahu kalau Tuhan datang dan berkuasa dalam satu rumah, dalam satu keluarga, Tuhan akan datang dengan seluruh kelengkapannya. Apa kelengkapan Tuhan? Salah satunya damai sejahtera. Saya tidak yakin kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam satu rumah, di situ banyak piring terbang. Oh, saya tidak yakin itu Bapak Ibu. Mari kita perhatikan diri kita. Mari perhatikan. Rumahmu, tempat studimu, pekerjaanmu, dimanapun akan jadi tempat yang dahsyat kalau Tuhan ada di sana. Mari kita hadirkan Tuhan. Bangun 3 jenis intimacy ini. Yang pertama, physical intimacy. Yang kedua, intellectual intimacy. Yang ketiga, emotional intimacy. Mari kita bangun. Mari kita bangun ini Bapak Ibu. Mari kita berhubungan erat dengan Tuhan. Biar pikiran Kristus ada pada saya, ada pada Bapak Ibu. Biar kita merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan every single day. Dan biar kita merasakan hubungan yang mesra dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur Bapak hari ini, saat ini firman-Mu selesai diberitakan. Kami percaya benih ini akan bertumbuh sangat baik dalam hati kami masing-masing. Biar kemurahan Tuhan menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Engkaulah Bapa, Engkau Roh Kudus yang menumbuhkannya dalam hati kami. Biar kami belajar membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Biar Tuhan semakin disukakan dan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus terpujilah Engkau Bapa. Mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sampai ketemu Bapak Ibu. Shalom. Tuhan nyata dalam hidupku. Ku angkat hatiku menyembah.